Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 TEI. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Ya, di sini saya Meita Aulia Rahmah akan menemani anak-anak belajar kembali pada Selasa pagi hari ini. Nah, anak-anak, jangan pernah menyerah ketika kita itu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita itu berhenti. Ya, jadi anak-anak itu masih muda, harus senang belajar mencoba. Ketika gagal kita terus belajar, dan belajar. Ya, sehingga kita dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah semua. Ya, seperti itu ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai vektor dimensi 2. Mengenai apa itu vektor, panjang vektor, vektor satuan, vektor basis, dan lain-lain. Kita juga telah belajar mengenai operasi-operasi hitung pada vektor. Nah, apakah anak-anak masih ingat operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor yang kita bahas pada minggu lalu? Operasi-operasi pada vektor. Yang pertama, kita telah belajar mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara geometri dan dengan cara aljabar. Dan cara geometri kita juga telah mempelajari dua cara, yaitu yang pertama adalah aturan. Masih ingat anak-anak? Ya, betul. Aturan segitiga. Di mana jika ada vektor A dan vektor B, maka untuk mencari panjang vektor C, yaitu dengan cara ujung vektor A ini berhimpit dengan pangkal vektor B. Kemudian kita tarik titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B. Nah, itu adalah aturan segitiga. Kemudian aturan jejer genjang. Kita misalkan terdapat vektor A dan vektor B, maka untuk mencari vektor C, aturan jejer genjang yaitu kita tarik dari titik pangkal vektor A dan vektor B sehingga ketiga titik ini berhimpit. Ya, jadi panjang vektor C adalah di sini. Nah, lanjut. Yang kedua adalah kita telah mempelajari mengenai penjumlahan vektor secara aljabar, yaitu untuk menentukan vektor C, kita hanya menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Ya, jadi untuk menentukan vektor C, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A1 ditambah B1, vektor A2 ditambah B2, sesuai dengan komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, kemudian ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini adalah lawan dari penjumlahan suatu vektor, atau dapat dikatakan juga inverse dari penjumlahan vektor. Nah, jika ada vektor U, maka lawan dari vektor U adalah vektor negatif U. Nah, di sini misalkan ada vektor A dan vektor negatif B, maka kita juga dapat menuliskan vektor A ditambah vektor negatif B, dan ini arahnya berlawanan. Misalkan ini vektor A, maka vektor B adalah arahnya berlawanan dengan arah vektor A. Kemudian dengan aturan segitiga, kita memperoleh vektor C. Perkalian vektor dengan skalar. Nah, secara geometri, jika ada vektor U dan skalar K, maka K dikali vektor U adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U. Nah, sedangkan negatif K dikali vektor U ini adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dan berlawanan arah dengan vektor U. Jadi, jika vektor U
ini arahnya ke kanan, maka vektor negatif U arahnya ke kiri. Nah, seperti itu. Karena K itu adalah skalar, maka walaupun nilai vektor U ini arahnya ke kanan, jika skalar K ini bernilai negatif, maka nanti hasilnya akan berlawanan arah. Nah, secara aljabar, jika K skalar dan vektor U yaitu U1, U2, maka K dikali vektor U ini sama dengan skalar K dikali komponen U1 dan skalar K juga dikali komponen U2. Maka akan menghasilkan K U1 dan K U2. Nah, contoh. Diketahui vektor A, yaitu 2, 5. Tentukan vektor 3 kali vektor A. Dan skalar negatif 3 dikali vektor A. Nah, tiga dikali A, vektor A. Vektor A ini berapa? Vektor A ini yaitu 2, 5. Jadi 3 dikali 2, 5 sama dengan 6, 15. Nah, kemudian negatif 3 dikali vektor A. Negatif 3 dikali vektor A adalah 25 sama dengan negatif 3 dikali 2, negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 6 dikali negatif 15. Nah, untuk menentukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar, ini kita juga dapat melakukan dengan aplikasi yang namanya GeoGebra. Anak-anak, apakah sudah tahu mengenai aplikasi GeoGebra dan penggunaannya? Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagaimana caranya menentukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu GeoGebra Online. Nah, jika anak-anak belum mempunyai aplikasi GeoGebra, kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra Online ini. Ya, saya juga menggunakan aplikasi GeoGebra Online. Kemudian pilih GeoGebra yang klasik ya. Nah, kita akan menentukan penjumlahan vektor menggunakan aplikasi GeoGebra. Caranya yaitu kita klik gambar vektor ini, kemudian kita pilih vektor. Nah, misalkan kita klik vektor dengan arah sebarang, seperti ini, dan misalkan seperti ini. Nah, penjumlahan kedua vektor ini, untuk menentukan penjumlahan kedua vektor itu, kita dapat menuliskan vektor U, ini adalah vektor U, dan komponennya adalah 32, vektor V, komponennya juga 32, maka untuk menentukan penjumlahan vektor U dengan vektor V, kita dapat menuliskan di sini U ditambah V. Kita enter, menghasilkan vektor W, yaitu dengan komponen 6, 4. Nah, ini vektor W adalah di sini. Vektor W adalah dari titik 0,0 ke B. Seperti itu. Nah, untuk menentukan pengurangan vektor, misalkan kita memiliki vektor, kita klik sebarang vektor. Nah, kemudian kita tarik vektor juga ke sini. Nah, untuk menentukan pengurangan vektor A dan vektor B, kita dapat menuliskan di sini di bagian input A
dikurangi B. Nah, menghasilkan vektor C, yaitu dengan komponen 5, 0. Nah, kita cari vektor C 5, 0. Nah, di sini, ini adalah vektor C, hasil dari vektor C. Nah, paham ya anak-anak? Nah, untuk menentukan perkalian vektor dengan skalar, melalui aplikasi GeoGebra ini juga cukup mudah, yaitu dengan cara kita klik bagian ini, kemudian kita pilih delete from point. Nah, kita letakkan titik ini di sembarang tempat, misalnya di sini. Nah, kemudian kita pilih vektor, kita buat vektor dengan arah sebarang. Misalkan saya membuat vektor di sini dengan arahnya yaitu ke kanan. Nah, maka untuk menentukan perkalian skalar dengan vektor ini, kita cukup klik ini, kemudian kita cukup klik ini saja ya. Kemudian kita klik vektor D sampai muncul seperti ini. Kemudian klik titik H. Nah, kita masukkan faktor atau pengaruh perubahan vektor yang akan kita buat. Ya, misalkan faktornya saya masukkan 3. Nah, ini sama saja kita memasukkan nilai skalarnya yaitu sebesar 3 satuan seperti itu ya. Kita klik OK. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diperoleh D aksen. D aksen ini itu adalah hasil dari perkalian vektor D dengan skalarnya K, yaitu 3. Nah, jadi cukup mudah ya anak-anak. Melalui aplikasi GeoGebra ini, kita dapat dengan mudah melakukan penjumlahan, pengurangan, serta melakukan perkalian vektor dengan skalar secara mudah dan sistematis. Kemudian, vektor posisi dan vektor sebarang. Nah, jadi vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya itu terletak pada pusat koordinat 0,0. Nih pangkalnya. Nah, dan ujungnya berada pada titik tertentu. Nah, notasi dari vektor posisi itu adalah huruf kecil yang di atasnya itu terdapat ruas garis seperti A kecil, misal vektor A kecil. Nah, ini merupakan vektor A, namun kita juga dapat menyebutnya dengan vektor posisi A. Seperti ini, maka namanya vektor posisi B. Dan seterusnya. Nah, vektor posisi titik A adalah OA. Dengan komponennya yaitu A1, A2. Nah, vektor posisi titik B adalah OB. Jadi, dari O ini adalah titik pangkal vektor B ke vektor B. Jadi, OB sama dengan B1, B2. Nah, jika dalam sistem koordinat ada vektor AB, di sini ya, vektor AB ini dengan titik pangkalnya A dan titik ujungnya B, maka vektor posisinya adalah AB sama dengan OB dikurangi vektor OA, atau dapat ditulis juga dengan AB sama dengan B kecil dikurangi vektor A kecil. Nah,
Paham ya anak-anak? Contoh, jika terdapat titik U, V, dan W, tentukan vektor UV dan VW. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tadi sudah mempelajari ini pada teori sebelumnya, yaitu jika terdapat dua vektor dengan titik pangkal A dan B, maka vektor AB yaitu berarti sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, sama caranya untuk menentukan vektor UV, maka vektor V dikurangi vektor U sama dengan 2 negatif 4, karena vektor V ini 2 negatif 4 dikurangi negatif 3, 5. Nih, vektor U sama dengan 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Dan negatif 4 dikurangi 5 adalah negatif 9. Nah, sama untuk vektor VW, selanjutnya yaitu perbandingan vektor. Nah, diketahui titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2, titik T terletak pada garis AB dan AT menghasilkan AT banding TB ini sama dengan M banding N. Nah, memisalkan panjang vektor AT itu adalah M dan panjang vektor TB itu adalah N. Nah, maka vektor posisi titik T yaitu vektor T sama dengan N kali vektor A ditambah M dikali vektor B dibagi M ditambah N. Nah, seperti itu. Nah, jika T terletak pada pertengahan vektor AB, maka nilai M ini sama dengan nilai N, sama dengan nilai K-nya. Jadi nilai K-nya itu sama, M dengan N. Nah, sehingga diperoleh vektor T ini sama dengan N vektor A ditambah M kali vektor B dibagi M ditambah N sama dengan vektor T sama dengan karena nilai M sama dengan nilai N, maka kita substitusikan nilai K-nya di N dan M-nya. Nah, diperoleh K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B dibagi K ditambah K. Nah, diperoleh vektor T ini sama dengan K dikali vektor A ditambah vektor B dibagi 2K. Nah, kemudian ini kita lakukan distribusi perkalian terhadap penjumlahan vektor. Ya. Dan kita ini bisa disederhanakan, kita coret-coret kan ya, habis. Ya. Nah, diperoleh setengah berapa? Setengah dikali vektor A ditambah vektor B. Betul sekali. Nah, jadi jika T ini terletak di tengah-tengah AB, vektor AB ini, maka kita cukup menggunakan rumus vektor T sama dengan vektor A ditambah vektor B dibagi 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita ke contoh. Nah, diketahui titik U dan titik V. Ada titik G terletak pada vektor UV dengan UG dibanding GV ini sama dengan 2/4. Tentukan koordinat titik G. Nah, caranya sama seperti tadi. Ya, anak-anak bisa memahami dan mencermatinya. Di sini vektor G ini kita mencari koordinat titik G ya. Nah, melalui rumus tadi, vektor G ini sama dengan kita misalkan M-nya adalah 2, di sini M-nya 2 dan N-nya 4. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus tadi. N dikali vektor U ditambah 2, 2-nya adalah M dikali vektor V dibagi 2 ditambah 4.
M ditambah N. Nah, menghasilkan 2 vektor U ditambah vektor V dibagi 3. Nah, di sini diperoleh 2 dikali vektor U. Vektor U-nya adalah negatif 3,5. Ya, di sini ditambah vektor V. Vektor V adalah 2, negatif 4 dibagi 3. Nah, diperoleh ini kita jumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, kita kalikan terlebih dahulu dengan skalarnya 2. 2 dikali negatif 3 ditambah 2 ya. Ini ya. Dengan syarat ini dikalikan dengan 2 terlebih dahulu. 2 dikali negatif 3 ditambah 2. Nah, kemudian ditambah. Kan kita udah komponen X-nya, kemudian kita lanjut ke komponen Y-nya. 2 dikali 5, ya, ini 2, ini 5, ditambah negatif 4. Nah, dibagi 3. Ya, diperoleh 3 dari mana? 3 dari sini, tadi kita sudah menyederhanakannya. Nah, seperti itu. Sama dengan diperoleh ini negatif 4,6. Dibagi 3, diperoleh negatif 4/3,2. Nah, jadi koordinat titik G-nya yaitu negatif 4 dibagi 3,2. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perkalian skalar 2 vektor. Nah, jika ada vektor U dan vektor V, serta sudut antara vektor U dan vektor V adalah θ, maka perkalian skalar 2 vektor tersebut adalah vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos θ. Nah, kemudian yang kedua, jika vektor U sama dengan komponen U1, U2 dan vektor V dengan komponen V1, V2, maka vektor U dikali vektor V itu sama dengan mengalihkan komponen-komponen yang sama. Nah, kemudian U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 karena perkalian ini nantinya menghasilkan nilai skalar seperti itu. Kemudian kita masuk ke contohnya. Jika vektor U 0,2 dan vektor V 3,0 membentuk sudut 90 derajat, maka tentukan vektor U dan vektor U dikali vektor V. Nah, diketahui UV, nah ditanya itu kita mencari vektor U dikali vektor V. Vektor U dot vektor V. Diperoleh vektor U, vektor V sama dengan kita dapat menggunakan rumus yang pertama karena diketahui sudutnya, ya. Diperoleh, kita cari dulu panjang vektor U dan panjang vektor V. Kemudian dikalikan dengan cos θ. Cos θ-nya yaitu yang diketahui adalah 90 derajat. Nah, diperoleh akar 4 dikali akar 9 kali 0. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali 0. Jadi, besar vektor U dot vektor V sama dengan 0. Nah, kemudian ada sudut antara dua vektor. Dari rumus perkalian dua vektor tadi, ya, ini anak-anak. Ini tadi. Ya. Dapat dicari sudut antara dua vektor, yaitu cos θ sama dengan vektor U dot vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Contoh, jika vektor U 0,2 dan vektor V 3,0 membentuk sudut 90 derajat, maka tentukan vektor U dot vektor V. Nah, kita tinggal mensubstitusikan. Mencari dulu vektor U dan vektor V-nya. Vektor U dot vektor V. Nah, kita masukkan, substitusikan 0 dikali 3 ditambah 2 dikali 0. Dibagi panjang vektor U dan panjang vektor V. Panjang vektor U-nya adalah 2 dan panjang vektor V-nya adalah 3. Ya, menghasilkan 0.
0 dibagi bilangan apapun, hasilnya tetap 0. Nah, kemudian dari kegiatan yang kita peroleh itu kita telah melakukan secara tidak sadar ini kita telah melakukan sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Nah, untuk setiap vektor U, V, W, dan skalar K dan sudut theta ini berlaku vektor U dikali vektor U ini sama dengan vektor U kuadrat. Nah, di sini anak-anak bisa memahami dan membacanya nanti ya. Kemudian di sini Ibu ada latihan soal. Tentukan koordinat titik P terletak pada garis AB jika titik A, B, dan AP, PB ini perbandingannya 2:1. Nah, ini dua soal ini anak-anak bisa kerjakan kemudian nanti diunggah di Google Classroom. Oke, anak-anak, terima kasih. Silakan selamat belajar dan semoga dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan dapat bertanya di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Atau boleh tanya melalui WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.